Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi, melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno animisme dan dinamisme, menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Berikut teori-teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. 1. Teori Kesatria. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit kesatria, yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Terdapat 5 ahli yang mencetuskan teori ini, yakni R.C. Majumdar, ed. K. Bos, C.C. Berg, Mukherjee, dan L.L. Moens. Namun, teori kesatria juga tidak luput dari beberapa kelemahan berikut. Golongan kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang terdapat pada kitab Weda. Tidak ditemukan prasasti yang menggambarkan penaklukan Nusantara oleh kerajaan India. Pelarian kesatria dari India tidak mungkin mendapat kedudukan mulia sebagai raja di Indonesia. 2. Teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom, yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Teori ini diperkuat dengan keberadaan kampung keling, yaitu perkampungan para pedagang India di Indonesia. Selain itu, perdagangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Kendati demikian, teori Waisya juga memiliki kelemahan. Di antaranya, kaum Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan aksara Pallava. Sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha terletak di pedalaman, bukan di daerah pesisir yang dekat dengan jalur pelayaran. Motif golongan Waisya hanya berdagang, bukan menyebarkan agama. Meskipun ada perkampungan pedagang India, kedudukan mereka tidak berbeda dari rakyat biasa. Masuknya Islam di Indonesia tersebut, antara lain teori India, Gujarat, teori Arab, Mekah. Teori India, Gujarat, teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snow Hugronje, J. Pijnapel, W.F. Suterheim, J.P. Moket, hingga Sucipto Wirjo Suparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India, pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudera Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara, 2009, karya Uka Chandra Sasmita. Corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 H atau tanggal 27 September tahun 1428 M. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo, yang wafat tahun 1419.
Teori Arab Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan. Demikian penjelasan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.